Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Senang sekali saya Winda Novela dapat menjumpai Bapak Ibu semua pada kesempatan webinar pada siang hari ini. Topik webinar kita pada siang hari ini adalah mengenai pemajakan atas ekonomi digital dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang KPP. Tentunya topik ini sangat menarik sekali ya untuk kita bahas, mengingat pada zaman sekarang semuanya sudah serba digital. Oleh karena itu, pemerintah baru-baru ini menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang KPP untuk memberikan kepastian hukum kepada pemenuhan kewajiban perpajakan di sektor ekonomi digital ini. Di antaranya yaitu PMK nomor 60 tahun 2022 tentang penyelenggaraan PTN dalam perdagangan melalui saluran elektronik dan PMK nomor 68 tahun 2022 tentang PPN dan pemungutan pajak penghasilan atas perdagangan aset kripto dan PMK nomor 69 tahun 2022 tentang PPN dan pemungutan PPh atas penyelenggaraan teknologi finansial atau fintech. Baik Bapak Ibu semua, pada webinar siang hari ini akan terbagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh pembicara dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Sebelum saya masuk ke sesi yang pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib peserta webinar pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau pada mikrofon mati. Yang kedua disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya agar suara lebih optimal. Dan ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab melalui chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Dan yang keempat, ketika menulis pertanyaan, ketik nama, instansi, dan pertanyaan. Pertanyaan yang masuk akan dimoderasi oleh saya sendiri. Dan yang kelima, peserta dapat mengunduh materi webinar di website www.enforce.com. Materi kita pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Iwayan Sudiharta yang sudah hadir bersama saya pada studio Enforce pada siang hari ini. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Mbak Linda. Sudah siap kan Pak untuk memberikan materi pada hari ini ya Pak ya? Siap. Nah, buat yang sudah sering mengikuti webinar Enforce, pasti sudah tidak asing lagi dong dengan Pak Wayan. Beliau merupakan managing partner dari Enforce. Dan selain itu, Pak Wayan juga merupakan pemegang sertifikasi konsultan pajak tingkat C dan sertifikat wealth management. Lalu beliau juga memiliki izin kuasa hukum bidang perpajakan dengan praktek pengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau mewakili karirnya sebagai pegawai Direktur Jenderal Pajak, kemudian setelahnya beliau sempat berkarya sebagai tax spesialis pada suatu UK-based company. Lalu setelah mendapatkan izin praktek hingga saat ini, beliau sudah banyak mendampingi klien-klien setia Enforce di beragam sektor industri, mulai dari oil, gas, and mining, financial services, telekomunikasi, manufaktur, listrik company, BUMN, BUMD, dan sektor lainnya. Pak Wayan juga aktif diundang sebagai trainer atau pemateri untuk private banking gathering oleh beberapa institusi perbankan. Dan beliau juga pengalaman dalam melakukan riset perpajakan bersama dengan institusi akademi ternama di Indonesia, serta kerap menjadi narasumber media dalam urusan perpajakan di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk ke dalam sesi pemaparan materi ya. Kepada Pak Wayan, kami silakan Pak untuk pemaparan. Baik, terima kasih Mbak Linda. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu klien Enforce kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan bisa bergabung pada siang hari ini. Ya, kita berdiskusi bersama-sama mengenai ya termasuk topik yang lagi hangat ya, pemajakan atas ekonomi digital. Ya, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang saat ini yang belum menjadi klien Enforce ya, selamat datang di webinar kami. Kita membahas isu-isu terkini ya, yang juga menjadi istilahnya ya topik baru, topik hangat di masyarakat. Jadi kita coba ulas ya. Semoga Bapak Ibu mendapat manfaat dari apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Baik, saya akan mulai materinya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah ya paham ya saat ini kita ya sedang mengalami disrupsi teknologi besar-besaran ya. Jadi semua kegiatan ya aktivitas kita sehari-hari semua sudah melibatkan teknologi ya. Jadi kita sudah tidak tinggal lagi di zaman bahula gitu ya, tidak lagi di zaman primitif, semua sekarang teknologi. Bahkan sekarang wifi jadi kebutuhan pokok. Nah, salah satu kebutuhan pokok. Life is better
with wifi gitu kan. Kalau nggak ada wifi mati rasanya ya kan, jadi kalang kabut, bahkan ya lapar pun nggak masalah, yang penting ada wifi. Nah, sedemikian merasuknya teknologi pada sendi-sendi kehidupan kita sehingga semua proses ya kegiatan kita lebih banyak sekarang dilakukan melalui teknologi. Sebagai contoh gampang misalnya kita berbelanja. Bapak Ibu semua pasti berbelanjanya sekarang lebih banyak online ya. Jadi bukan hanya generasi milenial saja yang sekarang ya, mengarahnya teknologi. Ya, kita yang generasi lebih senior, ya generasi X, generasi baby boomer, yang mau nggak mau sekarang juga ikut mempelajari teknologi, ikut juga kemudian melakukan kegiatan melalui ya, alat-alat ataupun ya teknologi ya, sebagaimana anak-anak muda ya, pesan makan kita pakai teknologi. Nonton sekarang ya mungkin sudah tidak perlu ribet lagi seperti dulu, semua menggunakan teknologi ya. Netflix lah segala macam ya. Kemudian beli baju pun sekarang kita menggunakan ya, teknologi lewat HP digital ya. Banyak sekali marketplace ya yang tempat kita untuk bisa berbelanja, Shopee, Tokopedia segala macam ya. Zalora ya. Ya, hampir semua kegiatan ya sehari-hari kita semua sekarang sudah tersedia ya, hanya melalui ya, ketukan tangan aja di HP ya, karena tinggal klik langsung dapat apa yang kita inginkan. Ya sedemikian masifnya perkembangan teknologi ya, sehingga melebihi dari kemampuan kita untuk bisa beradaptasi ya. Ini yang sering disebut oleh para pakar ya sebagai digital Darwinism ya. Jadi kecepatan teknologi mengarahkan kecepatan kita untuk bisa beradaptasi dengan teknologi super cepat perkembangan teknologi ini ya, sehingga kita kewalahan untuk beradaptasi ya, dan bahkan tidak semua teknologi pun kita mampu untuk gunakan dengan baik. Nah, dari sisi perpajakan ya juga demikian, dari sisi regulasi perkembangan teknologi ini tentu bergerak sangat cepat dibanding dengan kemampuan pemerintah untuk mengadaptasi ya, regulasi terkait dengan perkembangan teknologi. Jadi selalu regulasi kemudian akan tertinggal daripada kemajuan teknologi. Ini yang dikenal sebagai digital Darwinism ya. Jadi kita mengarah kepada society 4.0 atau society 5.0 ya, dengan berbagai perkembangan teknologi ya. Kemarin kita bicara 4G, sekarang sudah 5G. Nanti berikutnya tahun depan mungkin kita akan bicara 6G ya. Jadi selalu akan ada perkembangan-perkembangan yang kadang-kala kita tidak akan mampu untuk mengikuti terus perkembangan tersebut. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas dari sisi perpajakannya ya. Jadi bagaimanapun ya dengan perkembangan teknologi ini terjadi peralihan misalnya dari cara berjualan ya, yang tadinya masih sifatnya brick and mortar ya, bisnis ya, jadi toko-toko fisik sekarang sudah berubah menjadi digital ya. Jadi semuanya lewat digital. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa peralihan model bisnis dari yang tadinya memakai physical store ya, sekarang menjadi digital store ya, bukan berarti itu hal yang berbeda. Sebenarnya kan sama ya. Hanya cara yang berubah, yang tadinya offline sekarang menjadi online. Dari sisi perpajakan seperti apa? Pada dasarnya sebenarnya sama. Jadi ketika berjualan, kalau pajak kan biasanya mengatur ya, kalau berjualan menyerahkan jasa, kalau dia termasuk jasa kena pajak atau barang kena pajak, maka penjualnya atau penyedia jasa ya wajib memungut PPN ya, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai PKP. Ya, dari sisi pajak penghasilan seperti apa? Dari sisi pajak penghasilan ya sama sebenarnya, tidak ada perubahan ya, mau cara offline, cara online sebenarnya pajak penghasilan kan sama, dikenakan atas penghasilan pasal 4 Undang-Undang PPh ya, dalam bentuk apapun ya. Nah, kalau dia wajib pajak dalam negeri kan berarti worldwide income, jualannya mau keluar negeri, mau yang beli orang di dalam daerah pabean di wilayah Indonesia misalnya ya, semua harus dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Itu sifatnya worldwide income, itu wajib pajak dalam negeri. Kemudian ya selain ini kan mungkin sudah jelas ya bagi para pedagang ya e-commerce yang lokal, yang domestik sudah jelas PPN kalau misalnya omsetnya sudah di atas 4,8 wajib PKP ya, jadi pengusaha kena pajak lalu wajib memungut PPN.
penghasilannya juga demikian. Ya, kalau jualan e-commerce berarti untungnya itu adalah objek pajak penghasilan yang harus membayar pajak penghasilan. Bergantung dari bentuk usaha yang dipilih. Kalau pribadi ya berarti pakai tarif progresif dari 5 sampai 35%. Kalau dia misalnya berbentuk CV berarti badan menggunakan tarif PPh badan ya, jadi 22%. Nah, lalu pemerintah juga mengantisipasi adanya ya para provider atau penjual barang yang sebenarnya tidak berdomisili yang di Indonesia ya, jadi bersumber dari ya, luar negeri ya, para penjual ini berada di luar negeri. Nah, ini yang kemudian ditegaskan di yang pertama kali kita lihat mulai di Perpu 1 tahun 2020 ya, yang diterbitkan pemerintah dalam rangka COVID kemarin ya, ditegaskan pemajakan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik PMSE, terutama penekanannya adalah ya, penyerahan barang kena pajak yang tidak berwujud, dalam hal ini kan berbentuk barang digital ya, dan juga jasa kena pajak dari luar daerah pabean ya, di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik ya, jadi menggunakan prosedur elektronik dan seperangkat alat elektronik. Nah, itu yang ditegaskan di Perpu 1 2020. Ya, sebenarnya pemerintah juga di sana ikut menambahkan bahwa selain dikenakan PPN, ya, maka ya, pemerintah berencana juga mengenakan ya, pajak penghasilan. Tetapi perkembangan selanjutnya adalah pajak penghasilan kemudian dikenakan menunggu ya konsensus global atas pemajakan digital ekonomi yang kemudian kita kenal adanya ya usulan proposal dari G20, kemudian dari OECD, ya, pemajakan ya pengenaan pajak penghasilan melalui mekanisme pilar 1, pilar 2 ya. Jadi ya, kita hari ini tidak akan membahas pilar 1, pilar 2 ya. Jadi kita bahas mungkin lebih banyak dari sisi pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai kemudian waktu itu diterbitkan PMK 48 ya. Jadi ya, pelaku usaha PMSE ya, baik yang berada di luar daerah pabean maupun yang berada di dalam daerah pabean dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, sekarang peraturan tersebut sudah diperbarui ya dengan adanya Undang-Undang Administrasi Peraturan Perpajakan, ada kenaikan tarif PPN ya menjadi dari 10 menjadi 11% ya. Lalu terbitkan PMK 60 tahun 2022 kemarin ya. Nah, sama juga di sana menegaskan bahwa pemanfaatan BKP tidak berwujud, ya, ini kan utamanya pasti barang digital ya. Kemudian juga pemanfaatan JKP ya, dalam hal ini adalah jasa digital ya, dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean melalui PMSE ya, itu menjadi objek pemungutan PPN. Misalnya Bapak Ibu langganan Netflix ya, jadi nonton film lewat Netflix, Netflixnya kan tidak ada di Indonesia. Misalnya dia Netflixnya katakanlah office di Singapura ya, dari luar daerah pabean kan menyediakan jasa di Indonesia. Maka dengan PMK ini, PMK 60, jasa ya yang berupa barang kita jadi berupa film dari yang kita tonton ya, itu dikenakan PPN ya. Ya, hal-hal lainnya misalnya seperti e-book, ya, itu juga ya, kemudian e-magazine, e-comic, ya, kemudian komputer software, aplikasi digital, ya, games digital, ya, kemudian web hosting, video conference service, ya, ataupun layanan yang lainnya yang berbasis piranti lunak itu juga menjadi objek PPN. Nah, apa yang dimaksud BKP tidak berwujud ya, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di ya, PMK 60 di sana juga ditegaskan ya, kurang lebih kalau misalnya saya sederhanakan ya, barang tidak berwujud yang berupa barang digital ini antara lain misalnya ya seperti film ya, ada royaltinya sebenarnya hak cipta, itu bisa kita tonton ya, yang mendistribusikan membayar royalti. Jadi yang dimaksud BKP tidak berwujud misalnya penggunaan atau menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten ya. Kemudian juga penggunaan atau menggunakan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah.
penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah. Nah, kemudian pemanfaatan terkait hal-hal misalnya berupa penerimaan atau tak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. Jadi mungkin maksudnya di yang dari Netflix ini ya, film. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Nah, kemudian juga ada penggunaan hak menggunakan film ya, gambar hidup, film-film yang kita tonton di bioskop, perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual. Nah, barang-barang tersebut yang dianggap merupakan barang tidak berwujud yang sering diserahkan dalam bentuk digital ya. Saat ini yang perlu diawasi oleh pemerintah dan juga dikenakan PPN ya, terutama yang diserahkan melalui sarana digital. Nah, kalau kita lihat alurnya ya seperti ini ya, ada pedagang luar negeri yang menyerahkan barang digital tadi, ada penyedia jasa luar negeri yang menyediakan jasa ya. Nah, kemudian bisa juga ya, penyerahan ini melalui penyelenggara PMSI di luar negeri maupun penyelenggara PMSI di dalam negeri. Jadi, atau bisa juga secara langsung ya kepada penerima jasa atau kepada pembeli barang. Jadi tidak harus melalui PMSI. Nah, jadi pedagang luar negeri, kemudian penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSI luar negeri, penyelenggara PMSI di dalam negeri itu disebut sebagai pelaku usaha PMSI. Jadi mereka ini berada dalam kategori sebagai pelaku usaha. Nah, pelaku usaha PMSI ini dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSI. Jadi kalau pedagangnya menyerahkan langsung kepada pembeli, tapi yang memungut adalah pedagangnya langsung. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau penyediaan jasanya atau penyerahan barangnya melalui PMSI, penyelenggara PMSI, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, maka penyelenggara ini dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, kategori pembeli atau barang atau penerima jasanya adalah ya orang pribadi atau badan ya. Tentu ya, kalau ini PPN kan berarti konsumsinya harus di dalam daerah kalian ya Bapak Ibu. Jadi konsumsinya harus di Indonesia. Jadi dia kalau dikonsumsi di Indonesia maka terutang PPN ya. Jadi makanya digunakan kriteria misalnya bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Buktinya apa? Ya dibuktikan dengan alamat korespondensi atau penagihan pembeli itu berada di Indonesia. Kemudian bisa juga melalui pemilihan negara saat registrasi di laman atau sistem yang disediakan atau ditentukan oleh pemungut PMSI. Kemudian kriteria lainnya adalah melakukan pembayaran menggunakan fasilitas kredit ya, atau debit card atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita membeli misalnya langganan dari Netflix ya, pakai kartu kreditnya BCA misalnya, ya kan di Indonesia ya kan, penerbitnya, maka transaksi ini wajib dipungut PPN, utang PPN gitu kan, karena dilakukan dan dikonsumsi di dalam daerah pabean. Kemudian bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia ya, warga negara plus 62 ya. Kalau warga negara plus 62 berarti kan dari Indonesia, konsumsinya di Indonesia berarti ya, ini terutang PPN. Nah, transaksi mana saja yang dipungut PPN, nah itu juga pemerintah menetapkan batasan ya. Jadi di P12 tahun 2020 BJP ya memberikan batasan ya
PNSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ini adalah pertama, nilai transaksinya melebihi 600 juta dalam setahun atau kurang lebih 50 juta dalam 1 bulan ya. Jadi kalau lewat dari 100 juta setahun transaksinya berarti ditunjuk sebagai pemungut PPN. Dan atau bisa dua-duanya, bisa salah satu ya. Jadi jumlah trafficnya atau pengakses melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam sebulan. Meskipun misalnya omset tidak mencapai 600 tapi kalau trafficnya melebihi 12.000 dalam setahun, berarti juga ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, wewenang penunjukan sebagai pemungut PPN ini dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Ditjen Pajak. Penunjukan sebagai pemungut PPN dilakukan dengan menerbitkan keputusan Dirjen dan mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan atau tanggal penunjukan. Nah, nanti pemungut PPN ini akan diberikan semacam nomor identitas perpajakan untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi nanti DJP akan menetapkan dulu, menunjuk sebagai pemungut PPN, lalu akan memberikan nomor identitas perpajakan. Nah, pelaku usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bisa juga memilih untuk ditunjuk, jadi menyampaikan pemberitahuan, Pak, saya memberikan jasa di Indonesia, tapi saya belum termasuk dalam list yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Saya memberitahukan supaya ditunjuk, bisa juga membantu Ditjen Pajak untuk mengumpulkan pajak dari barang digital maupun jasa digital yang diserahkan di Indonesia. Nah, kalau misalnya sudah tidak memenuhi batasan yang di atas, yang tepatnya tadi 600 juta setahun atau jumlah traffic kurang dari 12.000, maka tentu Ditjen Pajak juga bisa mencabut penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE. Nah, kalau kita lihat sampai dengan saat ini kurang lebih kan sudah banyak sekali Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE atas penyerahan barang digital maupun jasa digital. Ada tadi saya sebut Netflix, kemudian juga Facebook, Google, kemudian juga Zoom juga termasuk Zoom, kemudian juga Spotify dan lain-lainnya. Jadi kurang lebih sudah 100-an yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Nah, tujuan dilakukan pemungutan itu tentu supaya ada perlakuan yang adil, ada seragaman dan juga kesetaraan perlakuan antara pedagang luar negeri dengan pedagang dalam negeri. Kalau pedagang dalam negeri kan sudah pasti harus pungut PPN, tidak bisa mengelak. Nah, yang jadi masalah memang dulu kan pedagang luar negeri misalnya menjual di Indonesia tapi tidak memiliki perusahaan yang terdaftar di Indonesia misalnya. Ini kan jadi kendala dulu, memang tidak dikenakan PPN sehingga menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi pelaku usaha domestik yang sudah memungut PPN. Nah, lewat Perpu 1 2020 akhirnya kan kemudian pemerintah menyamakan memberikan keadilan bahwa pedagang luar negeri pedagang barang digital maupun penyedia jasa digital luar negeri juga harus memungut PPN atas barang digital atau jasa digital yang dijual di Indonesia. Sekarang sudah sama Bapak Ibu perlakuannya baik yang pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri. Apalagi pelaku usaha luar negeri kan besar-besar ini kan. Biasanya kan penyedia barang digital, jasa digitalnya kan kebanyakan dari luar negeri Ada Google, Facebook, Apple kemudian juga Spotify, LinkedIn, Twitter, semua kan sumbernya dari luar negeri asalnya dari luar negeri. Itu kalau kita tidak kenakan PPN atas pasarnya di Indonesia, ada transaksinya di Indonesia, tentu pemerintah akan kehilangan potensi pajak yang besar. Apalagi perkembangan kedepannya kan ini kita tadi bahas sudah semakin digital kan, semua mengarah semakin digital. Terlebih saat pandemi kemarin, penetrasi digitalisasi Indonesia ini sangat besar, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, di mana perkembangan teknologi ini diperkirakan yang kemarin itu dianggap
maju lebih cepat ya, jauh lebih cepat ya, mungkin 10 tahun lebih cepat dari yang seharusnya ketika pandemi misalnya tidak ada ya. Jadi jauh sekali penetrasinya. Nah, kalau tidak disiapkan regulasi, kemudian juga tidak diantisipasi dengan pemungutan pajak, maka tentu akan kehilangan potensi pajak yang sangat besar. Sekaligus juga mungkin nanti bisa menimbulkan kesan bahwa berjualan di Indonesia ya lebih enak dari luar negeri karena tidak dipungut PPN ataupun tidak dikenakan pajak. Nah, saat ini yang memang masih menggantung adalah terkait dengan pajak penghasilan perdagangan melalui sistem elektronik atau ya bagi penyedia jasa OTT, bukan operasi tangkap tangan ya. OTT ini over the top, jadi hanya menyediakan jasa ya tanpa harus membangun infrastruktur ya. Google, Facebook itu kan kategorinya, Instagram itu kan kategorinya OTT ya. Tidak perlu membangun jaringan, tidak perlu membangun infrastruktur ya. Ya cukup dibangun Telkom lah misalnya, Indosat gitu kan, mereka cuma numpang ya, ini OTT. Ini yang juga menimbulkan ya istilahnya protes juga ya. Jadi OTT ini tanpa harus berinvestasi di jaringan infrastruktur, tapi sudah menikmati kue ekonomi yang jauh lebih besar dibanding dengan mereka yang menyediakan jaringan. Kalau ini tidak dipajaki tentu akan repot ya. Nah, kita dengar berita-berita bahwa ya Indonesia juga mengikuti kesepakatan perpajakan global ya, konsensus global bahwa nanti akan dikenakan ya, pajak atas digital ekonomi secara global ya, lewat ya, tadi pilar 1 dan pilar 2 ya, ada 2 pilar ya. Akan mulai berlaku sebenarnya tahun 2023 mulai berlaku, tetapi sepertinya akan diundur mulai berlaku nanti tahun 2024. Baru dikenakan pajak penghasilan. Nah, kalau sekarang dikenakan pajak penghasilan nggak di Indonesia? Pertanyaannya kan gitu. Kalau pajak penghasilan ya sejauh ini memang belum bisa dikenakan di Indonesia. Kenapa? Karena ya, tadi physical presence-nya belum ada. Jadi yang menjadi penghubung supaya bisa dikenakan pajak di Indonesia itu belum ada. Karena kategori BUT atau permanent establishment yang sekarang tidak mengcover kehadiran ekonomi oleh OTT tadi. Jadi demikian ya, Bapak Ibu, sekilas ya, pemajakan ekonomi digital secara umum. Gitu yang saya sampaikan tadi secara umum. Jadi ada aspek PPH tentu, ada aspek PPN. Aspek PPN-nya kita sudah clear, sudah jelas. Baik pelaku usaha lokal dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri, ya PMSI luar negeri, harus memungut PPN juga. Nah, dari sisi pajak penghasilan, ya tentu yang OTT tadi, pelaku usaha dari luar negeri, kita masih menunggu ya, dijalankannya kesepakatan global ya, pemajakan atas digital ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan membahas, oh ya, kalau tarif kan Bapak Ibu sudah paham ya, kalau tarif PPN saat ini kan sudah naik ya, sejak 1 April 2022, jangan lupa tarif PPN bukan lagi 10%, tapi sudah naik 11% ya. Nah, nanti akan naik lagi selambatnya 1 Januari 2025 sesuai dengan rencana pemerintah, akan naik menjadi 12%. Sekarang tarifnya 11%. Jadi bukan lagi 10%. Jadi hati-hati jangan sampai ketinggalan ini nanti Bapak Ibu masih 10%. Repot nanti kena ya SPP, kena sanksi ya. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu ya. Nggak bagus dari sisi efisiensi perpajakan. Nah, kemudian bagaimana kewajiban penyetoran dan pelaporan PPN yang dipungut oleh PMSE? Jadi saya sampaikan sedikit terkait bukti pungut dulu ya, supaya Bapak Ibu mungkin agak lebih memahami. Oke. Ya, pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN ya berupa komersial invoice ya, billing order, receipt atau dokumen lain yang sejenis, serta menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Nah, ini tentu disesuaikan dengan kelasiman masing-masing pelaku usaha PMSE. Tidak ada format standar ini ya. Jadi diserahkan kepada kelasiman usaha masing-masing.
Nah, penyebutan pemungutan PPN dalam bukti pungut PPN dapat dicantumkan secara terpisah dari DPP atau sebagai bagian dari nilai pembayaran. Kemudian dalam hal pembeli barang atau penerima jasa bermaksud untuk mengklaimkan PPN yang dibayar sebagaimana tercantum dalam bukti pungut PPN, pembeli barang atau penerima jasa harus memberitahukan keterangan berupa nama dan NPWP kepada pemungut PPN PMSI untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN ini supaya memenuhi kriteria faktur pajak yang lengkap Jadi ada memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN ada identitas pembelinya nama dan NPWP. Kalau tidak ada NPWP berarti bisa diganti dengan NIK. Nah, jadi bukti pungut PPN ini merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi supaya ini kan tadi pemerintah juga memberikan kemudahan tidak harus membuat faktur pajak, tetapi komersial invoice, receipt, billing order tadi itu dapat dianggap sebagai faktur pajak. Jadi difungsikan sebagai dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Sepanjang persyaratannya dipenuhi, misalnya mencantumkan nama dan NPWP pembeli, alamat ponsel atau email yang terdaftar pada administrasi DPP. Kemudian dalam hal bukti pungut PPN belum dapat mencantumkan nama dan NPWP atau alamat ponsel atau email pos elektronik ponsel bukti pungut PPN dimaksud termasuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak Jadi tapi harus dilampiri juga terkait untuk membuktikan bahwa akun pembeli atau penerima jasa ini supaya lengkap juga di sistemnya, yaitu terkait dengan nama dan NPWP pembeli barang atau penerima jasa dan juga alamat ponsel. Kemudian apabila semua sudah dipenuhi persyaratannya, maka PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak ini merupakan PM, pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, bagi PMSI sendiri, pelaku usaha PMSI yang memungut PPN itu wajib menyetorkan PPN setiap masa pajak pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tentu dengan menggunakan kode billing Jadi setorannya melalui e-billing. Nah, kalau pelaporannya PPN yang dipungut oleh PMSI ini dilaporkan secara triwulanan. Jadi tidak harus setiap bulan, jadi bisa dikumpulkan sampai dengan 3 bulan triwulan 3 masa pajak. Jadi ini untuk mempermudah juga, jangan sampai kemudian pelaku PMSI ini malah sibuk ngurusin misalnya pelaporan yang sangat banyak sehingga mengganggu rutinitas kegiatannya dalam menyediakan servis atau layanan kepada pelanggan. Jadi diberikan keleluasaan waktunya pelaporan yang bisa dikumpulkan untuk periode 3 masa pajak. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir. Jadi triwulan ini kan Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober sampai Desember. Nah, saya kira kurang lebih itu pengenaan pajak ekonomi digital, terutama dari sisi PPN Nah, kalau kita berikan ilustrasi kasus, misalnya katakanlah tanggal 5 April 2022, Tuan A, subjek pajak dalam negeri, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar negeri melalui penyelenggara PMSI senilai 5.550.000. Penyelenggara PMSI luar negeri tersebut memenuhi persyaratan sesuai per 12. Jadi katakanlah omsetnya setahun sudah lebih dari 600 juta atau misalnya
usernya ya trafficnya sudah lebih dari 12.000 per tahun. Nah, karena dia sudah memenuhi persyaratan ke-12, maka ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSI. Lalu berapa PPN yang harus dipungut? Kalau tagihannya senilai 5.550.000, nah ini kan harga DPP ditambah PPN 11%. Jadi makanya penyelenggara PMSI di sini ya PPN-nya sebesar, kalau 11% kan 550.000. Nah, penyelenggara PMSI luar negeri ini kemudian menerbitkan commercial invoice, billing ya, atau order receipt atau dokumen lain yang dipersamakan. Ini sebagai bukti pungutan PPN yang merupakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, 550.000 ini yang harus disetor ke kas negara. Itu yang merupakan PPN yang dibayar oleh Tuan A sebagai konsumen. Baik Bapak Ibu, saya kira itu secara umum pemajakan atas ekonomi digital yang saya bisa sampaikan, terdiri dari aspek PPN maupun PPH. PPN ini tadi sudah jelas, kita ada PMK 60 yang mengatur mengenai pemungutan PPN atau penunjukan pemungut PPN ya, baik itu berupa pedagang dari luar negeri ya, atau penyelenggara PMSI. Nah, kemudian kita akan membahas ya, yang lebih spesifik lagi ya, karena ini juga sebelumnya tidak pernah diatur, jadi pemerintah ingin memberikan penegasan ya, pengaturan lebih lanjut terkait dengan aset kripto. Nah, Bapak Ibu mungkin pasti sudah sering mendengar ya, dan bahkan sudah menjadi pelaku saya kira ya, mudah-mudahan jadi salah satu pelaku ya, dan semoga juga tidak kena crash yang kemarin ya harapannya itu ya. Semoga kriptonya aman ya, tidak kena lunatic disaster ya. Kemarin kan kalau Bapak Ibu mengikuti berita yang ada Terra Luna yang lagi crash ya, hampir 99,9% nilainya crash ya, jadi sudah tidak berharga jadinya kan, hilang semua investasinya di Terra Luna. Nah, banyak sebab ya, kalau kita mengikuti beritanya itu kan bisa ya, penyebabnya kan bisa banyak ya, bisa juga karena permainan para whale ya. Di kripto kan ada whale pemegang terbesar di kripto ya, gudang harganya anjlok ya, akhirnya nilainya turun drastis. Atau juga mungkin ya bisa juga karena teori konspirasi lain yang bisa jadi ya kan, kita tidak pernah tahu apa penyebabnya. Bisa juga mungkin karena perang Rusia Ukraina berdampak juga, bisa jadi supaya Rusia ya, sanksi yang diberikan ke Rusia juga mempunyai dampak dan Rusia tidak mempunyai alternatif pembayaran lewat kripto misalnya ya, dibuat pasar kripto jadi turun ya, jadi crash, bisa juga kan, berbagai macam hal ya. Tapi yang jelas ya Bapak Ibu, kita harus mengamankan kalau misalnya ada yang trading atau coba-coba berinvestasi di kripto ya semoga uangnya masih aman ya. Jadi sebelum crash kemarin sudah sempat jual lah istilahnya ya, jadi sekarang pegang cash aja gitu kan. Nanti misalnya kalau sudah ada tanda-tanda akan naik lagi ya mungkin bisa masuk lagi di kripto ya. Nah, supaya nanti Bapak Ibu investasinya atau tradingnya mungkin bisa lebih tenang ya, apa saja cost-nya, apa saja regulasinya. Nah, makanya kita sekarang belajar terkait dengan aspek perpajakannya ya. Kalau kita jual kripto, beli kripto, atau investasi di kripto ya, trading kripto, apa saja sih aspek perpajakannya. Nah, kita perlu pelajari. Pertama mungkin Bapak Ibu harus tahu bahwa kripto ini secara ofisial ya dari pemerintah menyatakan bahwa itu bukan uang. Jelas kita mungkin setuju ya, karena memang kripto ini kan belum bisa digunakan sebagai alat pembayaran secara umum ya, secara masif. Bisa Pak di El Salvador pakai kripto pembayarannya, tapi kan baru test case ya, baru kecil, kemudian juga tidak berhasil ya, malah jadi hancur. Nah, kita memandang, pemerintah Indonesia memandang kripto ini adalah komoditi. Jadi, bukan alat pembayaran, tapi komoditi. Jadi disebut sebagai komoditi digital ya, yang dibangun dari sistem
blockchain tentunya. Jadi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan bursa komoditi, bahwa aset kripto ini ditetapkan sebagai komoditi yang dijadikan subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (BAPEPI) ya. Ini sebagai komoditi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah kripto barang kena pajak? Kalau dia komoditi, berarti kita melihat lagi ya. Ini kan bukan uang ya. Kalau uang jelas ya, Undang-Undang PPN ya, pasal 4A mengatur barang uang adalah bukan barang kena pajak. Uang cadang ya, emas yang untuk cadangan devisa negara dan juga surat berharga kan bukan barang yang dikenakan pajak. Tapi kalau komoditi ya kita lihat termasuk di dalam negatif list atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat di pasal 4A kan tidak ada. Kemudian kita lihat di pasal 16B, pasal 16B itu kan terkait dengan fasilitas, apakah termasuk barang yang PPN-nya dibebaskan atau tidak. Ya, kalau kita lihat di sana juga tidak ada, ya berarti kripto ini adalah termasuk barang kena pajak. Jadi termasuk barang kena pajak tidak berwujud, ya. Jadi dianggap sebagai barang digital juga sebenarnya. Nah, lalu siapa yang terlibat? Ya, pelaku-pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi kripto ya. Kalau transaksi kripto tentu pertama kan ada penjual dan pembeli ya. Ada yang menjual, yang membeli, itu yang pihak-pihak yang terlibat. Kemudian ada penyelenggaranya. Penyelenggara transaksi melalui sistem elektronik. Exchangernya misalnya, atau walletnya, dompetnya ya. Bisa juga. Kemudian yang ketiga ada yang memvalidasi transaksi. Ini yang disebut sebagai miner, penambang kripto mining. Jadi kurang lebih ini skema transaksi yang biasanya terjadi di dalam dunia kripto ya. Itu ada jual beli aset kripto yang warna hijau ya, tanahnya, kemudian juga ada swap, ya, tukar menukar ya, Uniswap gitu kan, ada DeFi-nya ya, decentralized finance exchange-nya ya. Kemudian ada tukar aset kripto dengan barang dan jasa ya bisa juga ya. Kemudian ada yang memverifikasi transaksi. Nah, kemudian dari sisi perdagangan kita lihat ya. Perdagangan ini transaksi kan ya, itu menyangkut jual beli aset kripto ya, bisa dilakukan dengan mata uang fiat, misalnya rupiah atau dolar ya, bisa terjadi dengan cara tukar menukar aset, aset kripto dengan aset kripto lainnya, ini swap ya, di Uniswap misalnya tanpa perlu harus konversi lagi atau jual dulu ke US baru beli yang kripto yang lain ya, tapi langsung swap dengan kripto antar kripto ya, kripto satu dengan kripto yang lainnya. Kemudian bisa juga terjadi tukar menukar aset kripto dengan barang ya, barang selain aset kripto. Nah, kalau layanan exchanger ini penyelenggara yang menyediakan sarana transaksi yang memfasilitasi terjadinya transaksi. Itu yang misalnya ya fasilitasnya misalnya berupa ya exchange tadi ya, jual beli, bisa juga berupa tukar menukar. Bisa juga hanya berfungsi sebagai dompet elektronik, wallet. Nah, layanan exchanger ini kemudian ditunjuk sebagai pemungut pajak oleh pemerintah melalui PMK 68 tahun 2022 kemarin. Baik itu PPN maupun PPH. Nah, kalau mining sendiri, maka jasa yang dilakukan adalah jasa verifikasi transaksi aset kripto. Kemudian jasa manajemen kelompok penambang. Jadi kalau di mining ini kan memang bisa ada dua cara ya. Pertama mining secara pribadi, ya, secara sendiri-sendiri. Kemudian bisa juga bergabung dengan miner lainnya menjadi satu kelompok. Nah, ini yang disebut dengan mining pool ya, kelompok penambang ya, supaya mining powernya lebih besar ya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan reward, ya, menyelesaikan validasi peluangnya lebih besar ya, sehingga rewardnya lebih besar. Harapannya seperti itu.
Tapi juga ya harus mau berbagi ketika kita sebagai miner berhasil misalnya menyelesaikan transaksi, validasi, dapat reward, ya harus dibagi dengan kelompok mining yang lain, anggota yang lain, karena kita sifatnya kan kerja tim ya. Kecuali mining pribadi, nah ini kalau mining pribadi potensi berhasilnya juga mungkin agak sulit. Nah, kita bahas aspek PPN-nya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari sisi jual beli perdagangan ya, maka ya ketika terjadi penjualan kripto akan dikenakan PPN. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan kan bahwa kripto ini kan barang kena pajak berupa barang kena pajak tidak berwujud, barang digital. Ketika terjadi penyerahan kripto ya, baik dengan cara jual beli tadi ataupun dengan cara pertukaran ya, tukar menukar aset kripto ataupun tukar menukar aset kripto dengan aset lainnya yang bukan kripto ya, itu termasuk penyerahan yang terutang PPN. Nah, berapa besaran PPN yang dipungut? Nah, normalnya ya memang sama ya 11% PPN tarif umum ya. Tapi untuk perdagangan aset kripto ini ya, pemerintah menerapkan satu sistem yang disebut dengan PPN besaran tertentu ya. Ini yang banyak dikenal dengan nama PPN final ya, Bapak Ibu ya. Jadi PPN dengan besaran tertentu. Nah, berapa besarannya? Besarannya adalah 1% kali tarif 11% ya. Atau kurang lebih ya 0,11% ya tarif efektifnya ya. Jadi PPN atas penjualan kripto ya adalah 0,11% ya dari nilai yang dijual ya, atau yang dibayar oleh pembeli. Nah, 0,11% PPN ini berlaku apabila exchangernya terdaftar di Bapepti, jadi disebut sebagai pedagang fisik aset kripto ya. Kalau di PMK 68 disebut sebagai pedagang fisik aset kripto. Nah, kalau exchangernya tidak terdaftar di Bapepti, berapa bayar PPN-nya? Jadi dikenakan PPN 0,22%, double ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian dari sisi PPh, ya ini untuk perdagangan ya, untuk jual beli, berlaku bagi orang pribadi atau badan yang menjual. Ya. Jadi kalau kita menjual kripto, kena PPN 0,11% dari nilai penjualan. Ya. Kemudian ya, atas penjualan kripto ini juga dikenakan PPh pasal 22 final. Ya, tambahan PPh pasal 22 final ya. Jadi dikenakan sebesar 0,1% ya, kalau exchangernya terdaftar di Bapepti. Jadi kalau exchangernya adalah pedagang fisik aset kripto. Kalau tidak terdaftar, maka dikenakan PPh pasal 22 final sebesar 0,2%. Double juga sama ya. Jadi kalau ditanya, kalau kita summary-kan adalah kalau kita jual aset kripto, kita jual Bitcoin misalnya, atau jual Tether, atau jual yang lain, Solana dan segala macam ya. Tapi ketika kita menjual, akan dipungut PPN 0,11% plus PPh pasal 22 final 0,1%. Jadi 0,21% lah ya. Total pajak yang harus dibayar ketika kita menjual kripto. Dari nilai transaksi ya Bapak Ibu, bukan dari untungnya. Sekali lagi ya, dari nilai transaksi bukan dari untungnya. Jadi dari semua nilai berarti kan. Nah, ini sebagai contoh ya, pajak atas transaksi perdagangan kripto, penjual A ya, menjual 1 unit koin B, Bitcoin seharga 10 juta ke pembeli B. Transaksi dilakukan di exchanger X yang sudah terdaftar di Bapepti ya. Kalau di Indonesia kan banyak yang sudah terdaftar ya, Indodex, kemudian Pintu, saya kira juga sudah terdaftar ya. Nah, PPN dari pembeli B ya, berarti berapa? Jadi kita menjual ya
dikenakan PPN, ya, tapi 0,11% dari 10 juta, 11.000. Kemudian PPA pasal 22 final. Pasal 22 final, ya, berarti 10 juta kali 0,1%, 10.000. Ya, berarti ini kita bayarnya totalnya adalah 21.000 atas transaksi tersebut ya. Jadi, nah sebenarnya kalau PPN ini kan yang bertanggung jawab si pembeli sebenarnya ya. Jadi ketika kita menjual, maka kita kan sebenarnya memungut PPN. Cuman pemungutnya adalah PMSE. Nah, penjualnya sendiri kena 0,1% PPA pasal 22 final ya. Jadi jual beli kripto ini ya, penjualannya ya kita harus kena PPN, kita harus pungut PPN 0,11% ya. Kemudian kita harus membayar PPH pasal 22 final 0,1%. Nah, untuk memudahkan proses ya, settlement atau pemungutan pajak ini, maka exchangernya ditunjuk sebagai pemungut PPN maupun pemungut PPH pasal 22. Jadi exchangernya yang diminta untuk memungut. Ya. Nah, kalau exchangernya di luar negeri seperti apa perlakuannya? Nah, kalau misalnya exchangernya di luar negeri, maka exchanger tersebut dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak ya, baik PPN maupun PPH pasal 22 final. Nah, itu tadi yang perdagangan ya Bapak Ibu, jual beli kripto ya. Jadi ketika menjual pungut PPN 0,11% ya, dipungut oleh exchangernya. Kemudian ketika menjual juga ya, harus bayar PPH pasal 22 final 0,1%. Siapa yang motong ya, pungut dalam hal ini ya, juga dipungut oleh exchangernya. Nah, kalau PPN ya dipungut dari pembeli karena kan konsumen yang harus menanggung ya kan, oleh exchangernya. Nah, kalau PPH-nya dipungut dari si penjual karena PPH ini kan tanggung jawab yang menerima penghasilan sebenarnya. Nah, jadi itu transaksi aspek pajak atas transaksi jual beli kripto ya, lewat exchangernya. Lalu kita akan coba lihat aspek pajak ya, atas layanan exchanger ya. Ya, tentu sama juga aspek pajak di sini adalah terkait dengan PPN dan PPH. Nah, kalau exchanger, ya, ketentuan yang berlaku adalah ketentuan PPN umum ya, jadi dikenakan tarif umum ya sebesar 11% ya, dari nilai jasa yang diterima. Ya. Kemudian kalau dari sisi PPH ya, sisi PPH juga sama ya, dikenakan PPH sesuai dengan tarif umum. Ya. Jadi objek pajak penghasilan, tarifnya tarif umum pasal 17 ya, 22%. Tidak dilakukan pemotongan ya. Jadi kalau exchangernya ini biasa, normal mekanismenya. Misalnya contoh layanan jasa dan penghasilannya, katakanlah jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto. Kemudian jasa penarikan dana atau withdrawal. Jadi kalau misalnya mau tarik uangnya dari exchanger kena fee misalnya ya kan? Nah itu dikenakan PPN dan PPH tapi dengan mekanisme normal. Kemudian penyerahan jasa deposit, penyerahan jasa pemindahan atau transfer aset kripto antar dompet elektronik, penyediaan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik e-walletnya. Jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto. Nah, jadi itu aspek perpajakan untuk exchanger. Nah, yang terakhir adalah aspek perpajakan untuk miner ya. Jadi yang menyediakan jasa mining. Jasa mining ya, seperti apa aspek perpajakannya ya? Kalau mining kan memvalidasi, tentu ada jasanya apa? Jasa untuk memvalidasi. Nah, sebagai imbalannya miner diberikan apa atas validasi yang dilakukan, atas kegiatan mining yang dilakukan? Diberikan imbalan dalam bentuk aset kripto juga ya. Kalau misalnya sebagai contoh di Bitcoin kan, mining ketika berhasil approve suatu transaksi, maka diberikan block reward ya, diberikan reward dalam bentuk Bitcoin juga.
Nah, tentu reward ini merupakan imbalan atas jasa mining yang merupakan objek PPN. Kemudian imbalan ini juga merupakan objek PPH, pajak penghasilan. Ya. Nah, kalau misalnya ya katakanlah menerima reward ya, berhasil lalu menerima reward, lalu berapa besaran PPN-nya ya? PMK 68 juga mengatur pengenaan PPN secara mekanisme tertentu, yaitu besaran tertentu ya. Jadi PPN final sebesar 1,1% dari nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima. Jadi dikonversikan ke dalam jumlah uang. Kalau terima 1 Bitcoin, berapa harganya sekarang kan itu artinya. Ya. Jadi dikonversikan dalam bentuk uang dulu. Kemudian selain dikenakan PPN, juga dari sisi PPH, pemerintah mengatur bahwa reward yang diterima oleh miner ini dikenakan PPH final juga, sama seperti tadi jual beli ya. Dikenakan PPH 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh. Jadi kena PPN-nya 1,1%, kena PPH pasal 22 final 0,1%. Jadi lebih besar ya PPN dari mining dibanding dengan hanya jual beli kripto. Nah, kalau misalnya ya rewardnya ini misalnya dalam bentuk Bitcoin dijual lagi ya tentu tadi kembali lagi kepada aspek perpajakan ketika terjadi jual beli ya. Ada PPN harus pungut 0,11%, ya. Tambahan lagi untuk PPH pasal 22 final 0,1% kalau terjadi jual beli. Nah, konversi nilai transaksi dalam mata uang asing ya, kita konversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat terjadi pemungutan PPN atau PPH. Kapan harusnya terjadi pemungutan oleh exchangernya? Kita pakai kurs KMK pada saat pemungutan tersebut. Nah, apabila tidak melibatkan mata uang fiat, ini hanya aset kripto, maka aset tersebut kita konversikan ke dalam mata uang rupiah. Ini berdasarkan ya, nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto atau nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penyelenggara PMSE ya, yang diterapkan secara konsisten. Ya, kalau misalnya dari bursa berjangka ada nilainya, mungkin dipakai nilai tersebut, atau ya kita lihat di exchangernya, di sistemnya berapa sih harga yang berlaku pada saat terjadi transaksi. Nah, kemudian ada kewajiban pemungut, ya, kalau dia memungut baik itu PPN maupun PPH adalah membuat bukti pungutan, ya kan. Kalau secara normal kan kalau dia memungut PPN berarti harus membuat faktur pajak, ya kan. Kalau dia memungut PPH pasal 22 berarti harus membuat bukti pungut, bukti potong. Nah, demikian juga ya sama ya dalam transaksi jual beli ini aset kripto, pihak yang bertindak sebagai pemungut dalam hal ini exchanger ya, harus membuat bukti pemungutan PPH dan PPN. Cuman sekarang ya, hanya dipermudah ya, oleh pemerintah, diberikan kemudahan supaya tidak banyak pekerjaan administrasi, ya. Jadi mengurangi cost of compliance juga ya. Jangan sampai ada beban berat, maka pemerintah mengizinkan adanya single dokumen. Jadi single dokumen ini bisa berfungsi sebagai bukti pemungutan PPH, bisa juga berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN. Nah, single dokumen ini dipersamakan ya, merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan PPH unifikasi. Nah, kalau exchanger memungut PPN dan PPH tadi, ya, tentu harus dilaporkan ya, disetor dan dilaporkan ke DJP ya. Setorannya paling lambat ya, tanggal 15 di bulan berikutnya ya setelah masa pajak berakhir. Kemudian store ya, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, kalau lapor tentu kalau pemungut ini kan menggunakan SPT masa PPN put. Kalau PPH pasal 22 ya dilaporkan dalam SPT masa unifikasi. Kemudian kita bahas satu lagi ya Bapak Ibu ya. Boleh silakan
Kalau Bapak Ibu ingin mengambil kopi dulu mungkin, aduh ya ada snacknya gitu sambil kita nanti diskusi. Saya akan bahas sedikit lagi mengenai ini yang mungkin lebih banyak, lebih luas cakupannya ya, tidak hanya sekedar kripto, tapi ini mencakup ya penyelenggaraan ya semua penyelenggaraan teknologi finansial, ya, fintech ya. Sekarang ini kan semua sedikit sudah teknologi ya, jadi kita mau beli asuransi lewat online ada startupnya ya. Mau investasi ada startupnya. Kemudian juga dari sisi pembayaran ya banyak sekali sudah dompet elektronik ya, ada GoPay, OVO, ya Shopee Pay segala macam ya banyak sekali, dan juga berkembang menjadi embedded finance ya, seperti ada pay letter ya, seperti kartu kredit jadinya kan. Itu pergerakan-pergerakan atau perkembangan-perkembangan yang sudah mulai ya, meluas di dunia finansial. Sebenarnya kalau kita lihat ini juga masih baru awal ya Bapak Ibu. Kalau sekarang misalnya kita lihat ada ya digital banking ya sudah mulai beralih dari model konvensional kepada model yang lebih digital ya. Belum lagi mungkin nanti ke depan kalau ya ada AI misalnya ya yang diinjeksikan di dalam ya, proses layanan finansial di perbankan atau di industri yang lain. Belum kemudian nanti ya, ada perkembangan blockchain misalnya, jadi finansial ya, investasi ataupun keuangan yang berbasis teknologi blockchain ya. Jadi akan banyak sekali perkembangan menarik ke depannya ya. Nah tentu dari sisi pemerintah perkembangan tersebut menjadi atensi bagaimana kemudian bisa mengcapture ya, merumuskan regulasi tidak hanya dari sisi perpajakan tapi juga regulasi dari sisi ya, misalnya operasional ya, kerahasiaan data dan segala macam. Nah dari perpajakan sendiri ya pemerintah ya meskipun agak terlambat mengeluarkan PMK ini kalau kami bilang ya, tetapi kan pemerintah juga sudah berupaya sekarang untuk istilahnya ya mencoba mengcover ya, mengeluarkan regulasi yang menaungi pemajakan atas teknologi finansial ini. Ya, lewat PMK 69 tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di masyarakat, ya, fintech yang paling umum kan yang lagi ngetren juga dan banyak kasus yang kita dengar kan sebenarnya pinjol ya, pinjaman online. Selain karena memudahkan orang meminjam, ya, juga menyusahkan orang karena dikejar-kejar ya kan. Jadi dua sisi, satu mudah meminjam gitu, begitu mau bayar dikejar-kejar nggak bisa bayar ya, sampai melakukan berbagai macam cara. Sehingga banyak kemudian pinjol-pinjol, ya, apalagi pinjol-pinjol gelap ya yang beroperasi di Indonesia, kemudian akhirnya digerebek. Nah kita bahas aspek PPN dulu ya. Nah, khusus untuk pinjol ya, peer-to-peer lending, pinjaman online ya, layanan pinjam meminjam secara online. Kalau menempatkan pinjaman itu tentu kan merupakan jasa yang tidak dikenakan ya. Kalau menempat jasa keuangan sebenarnya kan jasa kalau kita dulu ya kan non JKP, bukan jasa kena pajak, tapi dengan adanya undang-undang HPP maka dia pindah tempat dari pasal 4A yang merupakan non-JKP menjadi ke pasal 16B ya. Pajak ya, jasa yang PPN-nya dibebaskan ya. Jadi jasa keuangan merupakan salah satu jasa yang PPN-nya dibebaskan. Nah kalau gitu kenapa ada PPN atas fintech, atas pinjol ya? Kan menempatkan pinjaman itu kan dibebaskan dari PPN ya. Nah, kita lihat memang kalau di PMK 69 kita lihat bukan jasa menempatkan pinjamannya yang dikenakan PPN, tetapi jasa penyediaan platform, jasa yang memfasilitasi terjadinya pinjam meminjam ya, antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi kan ada 3 pelaku dalam proses pinjaman online ini ya. Ada pemberi pinjaman, ya, mereka yang punya uang, yang punya modal. Ya. Kemudian ada yang menerima pinjaman, mereka yang memerlukan uang. Kemudian yang ketiga, ada pihak yang memfasilitasi terjadinya proses pinjam-meminjam ini, yaitu penyelenggara sistem pinjaman elektronik atau pinjol online ini, ya, pinjaman online ini. Banyak sekali misalnya ya seperti Investri, kemudian Coinworks, ya, Amarta misalnya. Ya. Nah itu kan sebagai
pihak yang menyediakan platform sarana elektronik untuk memfasilitasi terjadinya proses pinjam meminjam dana ini. Nah, jasa penyediaan platform tersebut yang dikenakan PPN, bukan pinjaman yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Nah, berapa PPN yang dipungut, yang dikenakan? Ya tentu kalau pinjol ini yang punya platform ya, atas jasanya dikenakan PPN dengan tarif normal ya, jadi 11% dikali dengan DPP. Kemudian bagaimana dengan jasa-jasa fintech yang lain? Ya? Kita ketahui kalau di PMK 69 diatur juga ada 8 jenis jasa fintech ya, yang juga merupakan objek PPN. Misalnya adalah penyediaan jasa pembayaran, kemudian penyelenggaraan penyelesaian transaksi settlement investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi P2P lending, dan kita sudah bahas ya, penyelenggaraan pengelolaan investasi, layanan penyediaan produk asuransi online, layanan pendukung pasar, dan layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya, termasuk yang berbasis teknologi blockchain ya. Misalnya kalau NFT kena nggak ya, bisa masuk dalam kategori nomor 8 ya. Bikin NFT ya harus bayar kena PPN ya, kalau misalnya dia memfasilitasi terjadinya transaksi NFT. Penyediaan jasa pembayaran, misalnya uang elektronik, dompet elektronik, ya, payment gateway, ya, layanan switching, clearing, penyelesaian akhir, dan transfer dana. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa bukan uangnya yang menjadi objek pajak, tapi layanannya ya, layanan untuk menyimpan uang elektronik misalnya. Layanan sebagai payment gateway, ya, yang memungkinkan uang elektronik itu bisa digunakan untuk transaksi. Nah, ini yang disebutnya sebagai layanan penyelenggaraan fintech, itu yang menjadi objek PPN. Dari mana kemudian PPN dikenakan? Ya, ini ada DPP, ya. Dasar pengenaan pajaknya adalah berupa fee atau komisi. Misalnya dapat komisi atau fee dari merchantnya, ya, itu merupakan DPP. Dipungut PPN. Ya. Siapa yang memungut PPN? Ya, itu yang memberikan jasa, dalam hal ini kan penyelenggara fintech. Yang dipungut siapa? Tentu penggunanya, bukan konsumen ya. Maksudnya bukan konsumen umum, kita yang punya uang elektronik ya, tapi konsumen yang menggunakan jasa dari fintech ini. Misalnya ya merchant tadi, ya. Misalnya pakai payment gateway-nya fintech ya, tentu kan dia bayar fee. Ya. Fee-nya ini merupakan objek PPN. Nah, yang merupakan objek yang tadi saya sampaikan bahwa uang dalam media uang elektronik yang termasuk, atau dompet elektronik ya, termasuk bonus poin, ya, top up poin, reward poin, dan loyalty poin itu bukan merupakan barang kena pajak. Jadi bukan objek PPN ya uangnya ya, termasuk poin-poinnya, loyalty poin ya, cashback segala macam ya, itu bukan merupakan objek pajak. Kemudian untuk settlement investasi, yang mana yang menjadi objek? Yaitu tetap adalah layanan penyedia sarana atau fasilitasnya, ya, yang berupa sarana komunikasi elektronik ya, yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efeknya secara pemindah bukuan. DPP-nya ya fee, komisi, atau imbalan lainnya. Kemudian ya, yang sering juga sekarang yang lagi hot juga adalah banyak bermunculan startup equity crowdfunding ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang ingin ya, ikut urunan modal memiliki suatu PT, jadi sekarang sudah ada startupnya yang mungkin bisa dicoba ya, untuk ya belajar investasi atau ikut sebagai pemodal ya, meskipun kecil-kecil dicoba saja dulu ya, siapa tahu lumayan hasilnya ya, paling tidak di atas deposito misalnya bunganya, asalkan nggak bangkrut aja ya, asalkan nggak dibawa kabur juga uangnya. Nah, jadi sekarang banyak berkembang layanan urun dana equity crowdfunding ya. Jadi yang mau bikin katakanlah ya SPBU, mau bikin restoran ya, mau bikin kafe,
kurang misalnya uangnya, ya kalau misalnya mengandalkan pendanaan konvensional mungkin agak sulit ya karena berbagai kendala ya, termasuk akses pinjaman, akses kepada pemodal ya. Nah sekarang ada mekanisme yang lebih mudah melalui startup urun dana, kita pasang di sana sebagai penerbit saham ya yang meminta modal ya, dijual kepada masyarakat umum sebagai pemilik modal ya, nanti dia urunan di sana ya. Lebih cepat biasanya prosesnya dan lebih cepat dapat dananya ya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi bisnis bisa segera jalan. Jadi kalau misalnya kategorinya masih UMKM, mungkin layanan urun dana ini akan sangat membantu supaya bisnis tersebut bisa segera dijalankan. Dan kepada masyarakat juga ada pilihan investasi online ya, yang kira-kira mungkin ya bisa jadi diversifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi coba menaruh uang di beberapa tempat. Ya meskipun jangan besar-besar dulu, kecil-kecil dulu supaya sambil melihat apakah kredibel apa tidak startup ini, jangan-jangan besok bangkrut uangnya nggak kembali ya. Atau misalnya ya yang menerbitkan saham yang minta modal di sana ya jangan tidak kredibel. Harus tetap berhati-hati, apalagi kita ya sekarang ini kan banyak kita dengar berita ya banyak kendala ya, banyak permasalahan investasi bodong ya, yang merugi sampai miliaran segala macamnya. Jadi sayang kalau misalnya sudah bekerja keras mengumpulkan uang lalu dengan gampang tertipu investasi yang tidak jelas. Nah, baik Bapak Ibu, jadi penyelenggaraan penghimpunan modal secara online atau equity crowdfunding ini ya, startup yang menyediakan layanan tersebut nah, itu juga merupakan jasa yang menjadi objek PPN ya. Dari mana hitungnya ya, dari fee atau komisi atau undangan lainnya. Saya kan dia ya kalau Bapak Ibu mungkin pernah buka salah satu startup equity crowdfunding ini ya kan di sana mungkin di dalamnya kan ada prospektus perusahaan yang mau penerbitan saham ya. Kita lihat di sana biaya ini digunakan untuk apa sih, modal yang dikumpulkan ya. Salah satunya adalah di sana kita lihat ada fee atau komisi untuk startup crowdfunding tersebut. Nah itu yang dikenakan PPN. Nah kalau kita menempatkan dana, kalau misalnya saya ya menempatkan modal di sana 1 juta misalnya, nah uang yang saya tempatkan itu bukan objek PPN, itu kan saya menaruh modal, menempatkan dana, jadi itu bukan objek, termasuk jasa keuangan kalau yang saya lakukan. Jadi itu tidak dikenakan PPN, itu PPN-nya dibebaskan. P2P lending tadi kita sudah bahas, pengelolaan investasi juga kurang lebih sama ya, dan termasuk penyediaan produk asuransi online. Startup yang menyediakan produk asuransi online, maka layanan penyediaan sarana itu yang menjadi objek pajak, jasa kena pajak. Termasuk juga mungkin ya kalau ada yang menyediakan layanan pendukung pasar maupun layanan pendukung keuangan digital lainnya ya. Di zakat, robo advice segala macam yang termasuk ya istilahnya layanan atau misalnya sarana elektronik yang berbasis ya, tadi blockchain ya, misalnya memfasilitasi terjadinya jual beli NFT, DeFi misalnya, decentralized finance misalnya yang menyediakan sarana untuk terjadinya pertukaran gitu kan, NFT atau misalnya yang menyediakan sarana untuk bisa terjadinya pembuatan NFT yang bisa juga dikenakan ini objek PPN. Nah kemudian kalau kita lihat dari aspek PPH, nah kita coba yang pinjol dulu ya. Kalau pinjaman online P2P lending ini ya, nah, prosesnya kan ada startup menyediakan platform P2P lending ya. Saya sebagai pemodal ya, kemudian ada orang lain si B misalnya sebagai yang mencari pinjaman ya, saya menyediakan sebagai pemberi pinjaman, lalu saya masuk ke platform tersebut, saya lihat misalnya saya scroll, oh ini kategorinya C misalnya atau A yang bagus A pinjam, jadi saya ingin memberikan pinjaman kepada si B karena dia kredibilitasnya ya ratingnya bagus lah A misalnya kan, katakanlah saya naruh 1 juta ya, kemudian ya diterima oleh si penerima pinjaman ya misalnya katakanlah 900.000 ya, karena mungkin dipotong, saya nggak tahu ya, dipotong oleh platform sebagai komisi dari komisi untuk mencarikan pinjaman, lalu
pinjamannya ini katakanlah misalnya bunganya 10%, jadi saya dapat 10% dari 1 juta ya, katakanlah sebulan 10% ya, gede ya, susah nyari sebulan 10% ya, kecuali ditipu ya, dijanjikan 10% tapi nggak ada barangnya, yang ada uangnya hilang. Ini sebagai contoh katakanlah 10% sebulan, jadi saya sebulan dapat 10% dari 1 juta 100.000, ya lumayan ya. Nah, 100.000 yang saya dapat ini, ya, itu kan bunga ya, jadinya kan bunga. Bunga ini merupakan objek PPh, objek pajak penghasilan. Bagi saya, pemberi pinjaman, ya kan, bukan bagi platformnya. Platformnya kan tidak menerima penghasilan tersebut kan, penghasilan tersebut kan di forward ke saya, diteruskan ke saya. Jadi saya yang berhak atas penghasilan bunga tersebut. Nah, jadi objek penghasilan tersebut adalah di saya, bukan di platformnya. Lalu bagi si penerima pinjaman, bunga yang dia bayarkan ya tetap merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi sama sebenarnya dengan konsep PPh pasal 4, pasal 6, pasal 9 ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak keluar dari konsep tersebut. Ya, bunga yang saya terima, bunga pinjaman yang saya terima merupakan objek PPh. Bunga yang dibayarkan oleh penerima pinjaman merupakan pengurang penghasilan bruto. Nah, lalu platform ini fungsinya apa? Nah, dia berfungsi sebagai pemungut saja. Bunga yang diterima oleh platform bukan merupakan penghasilan bagi platform, ya. Biayanya tentu juga bukan merupakan biaya bagi platform. Ya, platform ini hanya berfungsi sebagai perantara, tengah-tengah ya, dia ditunjuk sebagai pemungut jadinya. Nah, tapi bunga yang dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada saya melalui platform itu akan dipotong PPh oleh platform. Berapa PPh yang dipotong? Pasal 23 kita lihat bunga 15% ya. Pembayaran bunga dipotong PPh 15% tidak final. Kalau dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri, ya tentu tarifnya mengikuti, yaitu 20% atau tarif P3B. Jadi pemotong PPh-nya adalah platform. Itu kalau platformnya terdaftar atau berizin di OJK. Jadi kalau yang gelap, yang belum ada izin OJK, ya siapa yang memotong? Ya, jadi penerima pinjaman yang melakukan pemotongan. Berarti kalau begitu pinjol gelap boleh dong ya? Ya bukan berarti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kan kalau undang-undang pajak kan ingin mengcapture semua penghasilan, ya kan? Nah, kalau terdaftar tidak terdaftar itu ya bagiannya OJK, ya, gitu kan ya. Jadi sebelah salah nih, jangan sampai dianggap legalisasi ya. Meskipun tidak terdaftar di OJK kan diakui juga di pajak, bukan begitu ya saya kira. Jadi kalau pinjol ya, kalau P2P lending yang sudah terdaftar di OJK, maka dia bertindak sebagai pemotong PPh atas bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman. Besarnya sebesar 15%. Nah, kemudian platformnya juga menerima imbalan jasa kan ya. Kalau platform ini kan dia ya dari kita juga kadang ada fee ya kan, fee administrasi segala macam dari pemberi pinjaman yang dipotong langsung oleh platformnya. Platform juga meminta fee dari penerima pinjaman ya atas jasa yang diserahkan, yang berupa yang mencarikan peminjam tadi, menyediakan fasilitas elektronik tadi supaya ada pemberi dananya ya, pemberi pinjamannya. Nah, kalau yang terdaftar di OJK ya, kalau platformnya terdaftar di OJK, maka imbalan yang diterima oleh platform tersebut ya bukan merupakan objek pemotongan PPh, jadi tidak dipotong ya. Tentu tetap merupakan objek PPh, hanya tidak dipotong saja. Caranya gimana ya? Tetap nanti dilaporkan ya, pada akhir tahun dihitung melalui mekanisme umum ya. Dapat penghasilan berapa, dikurangi biaya-biaya pasal 6 atau pasal 9 ya, baru dihitung PPh-nya tarif 22%. Itu secara umum tidak ada pemotongan. Tapi kalau tidak terdaftar di OJK, nah ini baru dipotong oleh pihak yang membayar. Siapa yang membayar? Ya tergantung. Kalau dia potongnya dari pemberi pinjaman, ya berarti pemberi pinjaman yang harus potong. Tapi kalau dia dapat fee-nya dari penerima pinjaman, maka penerima pinjaman yang harus memotong PPh-nya. Nah, kewajiban platform apa? Ya kalau dia melakukan pemotongan tentu harus membuat bukti potong, ya kan? Karena tidak final ini bisa dipakai untuk
pengkreditan pajak yang lain ya, pajak PPh yang di akhir tahun. Nah, selain membuat bukti pemotongan, tentu ya harus menyetor PP yang dipotong dan melaporkan PPh-nya di SPT Masa. Nah, di sini diberikan kemudahan, satu bukti potong dapat dibuat atas seluruh transaksi pembayaran bunga pinjaman yang diterima oleh satu pemberi pinjaman dalam satu masa pajak. Jadi tidak harus setiap pembayaran bunga lalu dibuat bukti potong, tapi bisa dikumpulkan dalam satu masa pajak. Lalu dibuatkan satu bukti potong atas seluruh transaksi kepada satu pemberi pinjaman. Oh ya, sedikit saya sampaikan tadi di PPN ya. Untuk yang pinjaman online maupun yang urun dana, maka platform ini, startup ini bisa ya membuat faktur pajak sebagai ya pedagang eceran ya. Jadi khusus untuk tadi ya, P2P lending ini maupun yang layanan urun dana, dia berfungsi sebagai pemungut PPN ya. Nah, faktur pajak yang dibuat itu tidak harus faktur pajak lengkap sebagaimana diatur pasal 13 ayat 5, tapi kategorinya adalah faktur pajak pedagang eceran pada konsumen akhir ya. Artinya apa? Jadi di faktur pajak tersebut tidak harus mencantumkan informasi mengenai identitas pembeli, nama dan pendatangan dari penjual. Ya. Jadi itu faktur pajak untuk pedagang eceran. Nah, sebagai contoh kasus terakhir, misalnya ya PT ETIASET, PKP merupakan perusahaan jasa penyelenggaraan teknologi finansial berupa platform yang mempertemukan peminjam dana, P2P lending ya. Mempertemukan peminjam dana dengan pemberi pinjaman. Nah, katakanlah misalnya yang menempatkan dana PT ABC. Pada borrower, ya, PT ABC membayar fee sebesar 5 juta, tidak termasuk PPN kepada PT ETIASET untuk masa pajak Juli 2022. Nah, berarti berapa yang harus dipungut PPN-nya ya oleh platform ini. Jadi ini kan yang menyerahkan jasa ini kan PT ETIASET ya, menyerahkan jasa kepada PT ya, bisa kepada PT ABC, bisa kepada borrowernya, jadi dua sisi dia kan. Pada hal ini kasus ini kan kepada PT ABC, jadi dia yang bayar fee 5 juta. Nah, PPN-nya 11% dari 5 juta 550 ribu. Jadi apakah yang dibayarkan oleh PT ABC sebesar 5 juta 550 ribu kepada PT ETIASET. Nah, PT ETIASET sebagai penyelenggara ya, platform wajib menerbitkan faktur pajak dan menyetorkan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya. Nah, kalau kewajiban penyetoran, kewajiban pelaporan saya kira sama dengan ketentuan PPN yang lain ya, pada umumnya. Ya. Ketika PPN sudah dipungut maka harus disetorkan ya paling lambat akhir bulan berikutnya. Ya. Dan lapornya juga paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu diskusi kemudian sharing yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, sedikit mengulas mengenai aspek pajak atas ekonomi digital. Ya, tadi secara umum kita bahas mengenai transaksi penyerahan barang digital maupun jasa digital dari luar negeri, kemudian juga aspek pajak atas kripto, dan terakhir kita bahas tadi teknologi finansial secara umum ya. Semoga apa yang kami bahas tadi memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang memang saat ini bergerak di bidang teknologi finansial, fintech, ataupun sebagai investor atau sebagai pedagang kripto ya. Demikian saya kira mungkin kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Winda. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Wayan atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wayan tadi bisa membuat kita lebih memahami pemenuhan kewajiban pemajakan di sektor ekonomi digital ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan dan saya akan bacakan pertanyaan satu-satu yang langsung akan dijawab oleh Pak Wayan. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Septiono Kurniawan dari Kulon Progo. Pertanyaannya yaitu kebijakan dan strategi seperti apa yang sebaiknya diterapkan terkait pemajakan digital bisnis
agar tidak menimbulkan kegaduhan atau penolakan, mengingat saat ini dunia ekonomi baru mulai bangkit dari masa pandemi. Dan di mana bisnis juga bergeser menuju digital, pasti akan banyak sekali menimbulkan gejolak. Gimana Pak Manjo? Iya, kelihatannya curhat dari pelaku e-commerce ini ya. Ya memang kita lihat kalau dengan pandemi ini semua beralih ke digital ya. Apalagi kemarin kita sempat juga mengalami shock secara ekonomi karena hampir semua aktivitas luar ruangan kan tidak bisa dilakukan ya. Nah sekarang pandemi sudah mulai membaik, ya, tetapi ada perang lebih ya, kita kena hantaman lagi ekonominya ya, inflasi tinggi ya. Tapi kita bersyukur juga inflasi Indonesia tidak tinggi-tinggi banget ya, masih terkendali, masih dalam situasi yang ya cukup moderat lah kalau kita lihat. Kalau kita kan mungkin prediksinya sekitar 3%-an. Bayangkan kalau kita tinggal misalnya di Turki saat ini, inflasinya sudah berapa, 70% ya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau di Venezuela sudah 220-an%. Jadi yang tadinya harganya 5.000 sekarang jadi berapa? Udah 3 kali lipatnya, 15.000 ya. Mahal sekali. Beli satu telur yang tadinya 1.000 jadi 3.000 satu telur ya banyak. Habis uangnya buat beli telur nanti ya, karena mahal. Ya memang kondisi ekonomi memang saat ini belum bisa dikatakan ya sudah ideal, tapi sudah mulai kelihatan lebih baik dibanding dengan tahun lalu misalnya ya Bapak Ibu. Karena pandemi sudah mulai mendingan, apalagi kalau Indonesia kan sekarang menghadapi ya istilahnya windfall ya. Jadi kita ada juga berkah terkait komoditas kan sebenarnya ya. Jadi harga batu bara naik, harga CPO minyak goreng naik bahkan sampai langka ya di Indonesia sendiri ya, karena semua orang memerlukan ya, termasuk kita juga mengalami keterbatasan apa, karena sekarang negara-negara produsen ya mulai membatasi ekspor juga, sama kayak kita. Kalau Indonesia kan membatasi ekspor CPO ya. Nah negara seperti India misalnya membatasi ekspor gandum ya, sama aja sebenarnya. Semua orang mengambil tindakan untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri masing-masing dulu ya sebelum melakukan ekspor. Nah tentu ini akan menimbulkan ya hambatan ekonomi lainnya selain pandemi ya. Kita sudah mulai sedikit bangkit, ya, kemudian dihantam lagi oleh berbagai peristiwa yang mau tidak mau harus mempengaruhi ekonomi kita lagi. Sebagai rakyat kecil, pengusaha UMKM misalnya tentu ya berpengaruh juga kan. Kalau inflasinya tinggi, orang tidak mampu beli ya dapat juga ya, atau orang lebih milih taruh uangnya di bank. Kalau suku bunga makin naik, jualannya jadi nggak laku, orang membatasi konsumsi. Apalagi mungkin tadi kata Pak Septiono ada pajak digital ya sebenarnya. Ya ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru. Sebenarnya pemerintah hanya menegaskan bahwa ya, bisnis yang dilakukan secara digital itu juga mempunyai aspek pajak yang sama dengan bisnis yang dilakukan secara tradisional. Itu sebenarnya penegasan pemerintah ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda dari sebelum adanya digital atau sebelum pandemi dengan saat ini ya. Jadi sama saja sebenarnya ketika seseorang memperoleh penghasilan dari usahanya, maka dia tentu akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima ya, atas keuntungan yang diterima. Ya. Nah, apakah pemerintah tidak memikirkan situasi pandemi kok malah dikenakan pajak? Nah, ini juga sudah tertuang di Undang-Undang HPP. Pemerintah sudah memberikan istilahnya ya insentif kepada pelaku UMKM bahwa penghasilan ya sebesar sampai dengan 500 juta ya, itu kan tidak menjadi objek pajak ya. Jadi penghasilan tidak kena pajak bagi pelaku, bagi yang menjalankan usaha ya Bapak Ibu ya. Itu juga insentif dari pemerintah di situ. Tapi kalau sudah di atas 500 juta ya saya pikir mungkin sudah, memang kalau kita lihat ya cukup wajar kalau dikenakan pajak. Atau juga sudah lewat dari 500 juta, jadi secara istilahnya kebutuhan vital ya, kebutuhan primer untuk konsumsi harusnya kan sudah bisa terlewati kalau dengan batasan threshold 500 juta. Ya mudah-mudahan ya pengenaan pajak digital ini ya bisa berjalan dengan baik, jadi insentif tetap bisa dimanfaatkan oleh Pak Septiono yang 500 juta tadi ya. Yang kita harapkan dari pemerintah ya tentu dari sisi implementasi ya, mungkin pajaknya tidak apa-apa tarifnya, tapi pelaksanaan di lapangannya yang mungkin bisa dilakukan secara smooth ya. Jadi wajib pajak yang memang belum paham ya diberikan pembinaan ya, atau mungkin dipandu supaya ya bisa menyelenggarakan kewajibannya dengan baik.
Kadang-kadang karena ketidaktahuan justru biaya pajak ini bukan dari tarif pajaknya, ya, bukan dari pengenaan pajaknya, tapi dari ya ketidaktahuan tadi, misalnya karena lalai tidak membayar kena sanksi yang jauh lebih besar misalnya dari pajaknya, dari pokoknya, atau malah berkonsekuensi lebih lanjut bisa jadi sampai tindakan penagihan, punya utang pajak besar yang bunganya ya bisa terus bertambah gitu kan. Nah kemudian akhirnya berujung pada penyitaan aset. Nah ini yang mungkin bisa membahayakan situasi bisnis ya, dari para pelaku usaha. Mungkin begitu saya kira Pak Setiono. Terima kasih Pak Wayan untuk jawabannya. Semoga pertanyaan dari Pak Setiono bisa terjawab. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua dari Bapak Tegar Wibisono dari BCA Digital. Pertanyaannya terdiri dari dua nih Pak. Yang pertama yaitu terkait dengan peraturan fintech dan PMSD, apakah perbankan dengan platform digital yang berperan sebagai payment channel akan terdampak PPN-nya? Dan yang kedua, jasa keuangan menjadi objek PPN yang dibebaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP. Bagaimana strategi pelaporan PPN-nya ya Pak? Karena transaksi harian cukup tinggi sehingga membutuhkan effort yang sangat tinggi untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 08. Apakah transaksi tersebut dapat dilaporkan dengan cara digunggung dalam SPT PPN tanpa menerbitkan faktur pajak 08? Gimana nih Pak jawabannya? Iya, memang kalau pekerjaan Bapak Tegar sangat berat sekali. Iya, kelihatannya dia stres ini kalau harus membuat faktur pajak setiap hari dengan transaksi ribuan dan jutaan ya. Ya memang ya pertama yang terkait dengan ini dulu nih, ya platform payment channel ya. Jadi kalau perbankan sekarang kan banyak yang sudah beralih ya istilahnya mendirikan digital banking ya. Ada Alobank ya, BCA Digital itu Blue, ada Blue ya. Saya juga jadi coba masuk di Blue juga ya. Seperti apa sih layanan yang diberikan gitu kan ya. Bank Neo Commerce ya, kemudian Bank Jago, semua bersaing sekarang di ranah bank digital. Memang bagus pergerakannya kan, jadi ya mengantisipasi pergerakan perkembangan teknologi dan customer yang para milenial ini kan sudah malas ke bank juga sebenarnya. Saya juga malas juga ke bank, kalau di bank kan ngantri. Kalaupun tidak ngantri ya nunggu untuk customer misalnya service gitu, customer service yang beberapa menit atau bahkan setengah jam lebih kan juga minta waktu ya. Sedikit-sedikit harus ke bank, lapor misalnya ATM blokir gitu, ke bank kan jadi repot ya. Jadi, nah dengan bank digital ini kan semua dipermudah, jadi tidak perlu lagi harus datang ke kantor bank secara fisik ya. Jadi bisa lewat platform, bisa lewat apps-nya saja misalnya kan. Mau buka account ya tinggal foto, senyum, ya, selfie dengan KTP-nya, senyum, masuk ya kan. Sesuai approve ya. Dan kalau misalnya mau bikin deposito ya tinggal dari apps-nya sendiri langsung ya, tidak harus melalui perantara pegawai bank ya. Jadi memang kantor-kantor fisik bank sudah semakin berkurang ya, tidak diperlukan lagi dengan beralihnya ke digital. Nah sekarang terkait dengan payment channel nah jasa keuangan yang dibebaskan pasal 16D itu kan sebenarnya kan jasa menghimpun dana berupa deposito, ya biru, yang segala macam ya. Kemudian yang kedua adalah jasa menempatkan dana dalam bentuk pinjaman misalnya. Nah, kemudian jasa pembiayaan. Lalu payment channel-nya ada nggak di situ? Payment channel ini misalnya kalau banknya punya dompet elektronik, maka dia akan masuk kepada kriteria tadi. Jasa penyelenggaraan teknologi finansial harusnya ya. Jadi tidak masuk di dalam pasal 16B jasa keuangan yang dibebaskan. Nah kalau dia menyelenggarakan jasa payment channel ya, payment gateway misalnya ya, atau payment switching gitu misalnya kan, maka dia akan masuk dalam penyelenggaraan teknologi finansial. Jadi kena di ya tadi PMK 69 ya, jadi kena PPN maupun ya kalau PPN udah pasti ya, jadi kena PPN jadinya merupakan objek PPN. Itu ya Pak Tegar saya kira ya yang nomor satu. Kemudian yang kedua, nah sekarang terkait dengan peralihan jasa keuangan yang tadinya non JKP yang di undang-undang sebelumnya, sekarang di undang-undang HPP menjadi objek yang PPN-nya dibebaskan. Nah ini kan berarti peralihan yang tadinya objek bukan objek menjadi objek, hanya dibebaskan kan gitu kan ya. Kalau objek berarti penyerahannya kan harus berfaktur dong. Ya.
Fakturnya ini kalau secara umum ya PPN dibebaskan ini ketika melakukan penyerahan, maka fakturnya kan dicap PPN dibebaskan sesuai dengan PMK 69 atau berapa kan gitu misalnya ya. Nah sayangnya ya sampai sekarang kan kita belum melihat ada peraturan turunan yang lainnya yang menegaskan apakah ya barang atau jasa yang masuk sekarang di kategori 16B apakah tetap harus membuat faktur pajak ya atau tidak, itu yang utama. Yang kedua, kalau misalnya tetap memang harus membuat faktur pajak, pelaporannya seperti apa? Apakah digunggung? Apakah satu persatu? Nah, ini yang perlu kita harus tunggu sebenarnya kabarnya. Tidak hanya jasa keuangan saya kira, tapi barang yang lain ya, seperti sembako. Sembako kan bukan barang tidak kena pajak lagi, tapi barang kena pajak yang PPN-nya dibebaskan. Nah, itu apakah nanti akan membuat faktur pajak atau tidak? Sama ini masalahnya Pak Tegar ya. Jadi kita mungkin harus menunggu. Nah, kalau dari saya sendiri ya, sejauh ini memang kan kita tidak bisa berandai-andai akan seperti apa perlakuannya. Tapi kalau kita lihat mekanisme TPS secara umum, ketika dia menjadi objek pajak, maka ketika ada penyerahan, maka harus membuat faktur pajak. Ya kan? Ketika penyerahannya itu kepada konsumen akhir, ya, orang-orang misalnya konsumen akhir ya sebagai retail misalnya, maka dia bisa kategorinya harusnya pedagang eceran. Jadi bank ini harusnya bisa masuk kategori sebagai pedagang eceran untuk transaksi ya transaksi kepada konsumen akhir, orang pribadi, ya badan pengguna akhir lah istilahnya kan. Itu harusnya bisa masuk kategori pedagang eceran. Nah kalau dia kategorinya pedagang eceran, maka diperkenankan untuk membuat faktur ya secara digunggung, pelaporannya secara digunggung. Itu menurut pendapat saya. Jadi ini baru pendapat ya. Untuk jelasnya seperti apa? Untuk jelasnya nanti kita akan tunggu peraturan lebih lanjut dari Direktorat Jenderal Pajak. Seperti apa diatur mengenai mekanisme penerbitan faktur maupun pelaporan transaksi tersebut di SPT. Begitu saya kira ya Mbak Indah, Pak Tegar. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak Wayan. Ya, gimana Pak Tegar? Semoga habis mendengar penjelasan dari Pak Wayan sudah tidak stres lagi ya membuat faktur pajak untuk banyak. Baik, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga dari Ibu Lesmana dari Salim Digital Ecosystem. Pertanyaannya, apakah subscription atas transaksi PMSE yang dibayarkan oleh perusahaan kepada penyelenggara PMSE harus tetap dipotong PPh 23, sedangkan atas tagihan tersebut sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pemotongannya? Gimana nih Pak Wayan? Ini subscription ya, jadi langganan ya, yang dibayarkan oleh perusahaan kepada penyelenggara PMSE. Nah, ada jasa yang disediakan dari jasa, saya nggak tahu jenis jasanya apa ini perusahaan PMSE-nya ya. Nah, kalau layanan jasanya kalau kita lihat di PMK 60 ini kan kalau dia istilahnya jasa digital ini kan katakanlah seperti itu ya, jasa digital ya, kemudian ya dimanfaatkan oleh perusahaannya Ibu Lesmana gitu kan, membayar fee. Nah fee ini kan tentu kalau kita lihat apakah dia masuk kategori di pasal 23 di positive listnya, di sana termasuk nggak ya, jasa yang dikenakan pemotongan PPh 23 kan gitu dulu ya. Nah, jadi kemudian ada dari selanjutnya case-nya adalah sedangkan atas tagihan tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pemotongan, berarti sudah terlanjur dibayar ya. Jadi asumsi saya terlanjur dibayar tapi belum dilakukan pemotongan ya kan. Nah pertama seperti yang saya bilang, kita lihat dulu di pasal 23, termasuk nggak jasa yang harus dipotong oleh pasal 23. Yang kedua, jika iya, ya, jika termasuk jasa yang harus dipotong oleh 23, kita tidak melakukan pemotongan, ya berarti tentu harus dilakukan pembetulan misalnya kan, berarti harus ya kadang-kadang yang istilahnya yang menjadi penanggung jawab di sini kan pihak yang melakukan pemotongan ya. Jadi ketika misalnya ditemukan ada jasa yang belum dipotong, maka yang ditanyakan terlebih dahulu adalah pihak pemotongnya, pihak yang membayar ya kan. Jadi perusahaannya Bu Lesmana yang tanyakan ya. Itu berikutnya makanya ketika sebelum melakukan pembayaran, kalau dia termasuk jasa yang harus dipotong PPh 23, maka harus dipotong PPh 23. Untuk yang sudah terlanjur seperti apa penyelesaiannya ya bisa dibicarakan dengan perusahaannya kalau memungkinkan ya bahwa tagihan berikutnya akan kita potong atas PPh 23 yang sebelumnya belum dipotong, bisa juga seperti itu kan. Jadi ya istilahnya ya komunikasi dengan
ininya pihak PMSI-nya. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan, ya berarti mau tidak mau nanti ya harus ditanggung sendiri jadinya kan, PP pasal 23 yang belum dipotong. Mungkin jadi kerugian, jadi agak rugi sebenarnya kan, kita sudah bayar, jadi PP-nya kita yang tanggung juga kan. Nah itu karena tadi kelalaian, kalau saya bilang, jangan sampai kelalaian ini kemudian mengakibatkan pajak menjadi tidak efisien. Saya kira begitu Bu Lesmana, ya semoga berikutnya Bu Lesmana ya mungkin bisa nanti lihat lebih detail lagi, kalau memang belum dipotong ya sebelum melakukan biaya harus dilakukan pemotongan. Ataupun kalau misalnya perjanjiannya belum mengakomodasi dengan jelas, tapi perjanjiannya harus diamandemen, ya diperbarui supaya ya disisipkan klausul pajak yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. Jadi begitu saran saya Bu Lesmana. Silakan Mbak Linda. Terima kasih Pak Wayan atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu semua. Baik Bapak Ibu peserta webinar, karena kendala waktu, mohon maaf sekali tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Tapi jangan bersedih karena bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dan pertanyaan belum terjawab, pada kesempatan webinar kali ini dapat mengirimkan pertanyaan ke email rifki.saputra@enforce.com dan rickson.valentin@enforce.com. Nah, nanti tim kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dijawab oleh Bapak Wayan pada webinar siang hari ini. Baik Bapak Ibu semua, sebelum saya mengakhiri acara webinar kita pada hari ini, mohon bantuannya untuk dapat mengisi link form survei yang ada di form sebagai feedback untuk perbaikan kami. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di @enforce.a untuk mendapatkan info dan update seputar dunia perpajakan. Atau bisa juga mengunjungi website kami di www.enforce.a.com. Nah, kebetulan sekali nih Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kita lagi mengadakan giveaway dan ada hadiah menarik loh buat 2 orang pemenang yang beruntung. Jadi buruan follow IG kami di @enforce.a karena giveaway-nya ini berlaku sampai besok ya. Jangan sampai lupa ya. Nah, ada tambahan informasi lagi nih buat Bapak Ibu semua. Jika Bapak Ibu ada kendala perpajakan dan bingung nih mencari solusinya gimana, tenang, ada Enforce.a yang akan membantu. Enforce.a bisa bantu berbagai kendala perpajakan, mulai dari kewajiban pajak bulanan dan tahunan, opini dan advice perpajakan, review perpajakan, penyusutan transfer pricing dokumen, asistensi sengketa perpajakan di berbagai tingkatan seperti pemeriksaan, keberatan, banding, sampai ke tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Dan ada jasa terbaru juga nih dari Enforce, yaitu UMKM Desk untuk handling pembukuan dan perpajakan bulanan UMKM dengan sistem one stop solution, dan tentunya akan memudahkan pengusaha UMKM untuk planning bisnisnya ya. Mengetahui info lebih lanjut, silahkan hubungi bagian marketing kami di kontak@enforce.a.com. Percayakan solusi perpajakan Anda kepada Enforce karena Enforce real solution. Akhir kata saya mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk terus saksikan webinar kami selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu.